Bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia, bukan karena banyaknya hartanya. Tapi perhatikan kata Nabi SAW apa? Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi targetnya, tidak ada urusannya sama halal haram, gak ada urusannya dengan masalah akhirat, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara, tidak selesai-selesai, ini gak selesai, itu gak selesai, semuanya jadi masalah buat dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, biar mobilnya mewah, rumahnya mewah, segala macam ada, tetap dia merasa tidak pernah puas. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan sampai kepadanya urusan dunia ini kecuali yang sudah dicatatkan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang akhirat menjadi niatnya, targetnya, dunia dia tunggangi untuk ke sana, setiap kali dia membantu orang targetnya untuk akhirat, dia melakukan ketaatan, apa saja semuanya untuk akhirat, jama'allahu amrah, Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kaya di dalam hatinya sehingga selalu dia merasa puas. Wa atathu dunya wa hiya ragima, dan orang seperti ini dunia akan datang mengejarnya dalam kondisi terhina. Dalam pepatah dikatakan, siapa yang kejar akhirat, dunianya akan ikut, dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, yaqulu ibn Adam, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anak Adam banyak berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, kapan proyekku bisa tembus, kapan aku begini, dari proyek ini, proyek itu, tanpa memikirkan mana halal haramnya. Wahallaka ya ibn Adam min malik, apakah kau sadar hai anak Adam, kata Nabi SAW, sesungguhnya hartamu, illa ma akalta fa'afnait, sesungguhnya hanya dalam bentuk makanan lalu akan habis. Au labista fa'ablait, atau kau beli pakaian lalu kemudian punah juga. Au tasaddaqta fa'amdait, atau kalau kau cerdas kau akan sedekahkan maka beruntunglah kamu. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah, ketahuilah dunia sudah meninggalkan kita, umurnya dunia makin sedikit. Sudah banyak orang sebelum kita meninggal dunia yang jauh lebih hebat daripada kita, lebih banyak idenya, lebih banyak keturunannya, sebagaimana saya katakan tadi. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat sedang menuju kepada kita. Walikulli wahidin minhuma banun, kedua wilayah ini punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadikan anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian tinggal menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena hari ini di dunia bisa bebas beramal tapi belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun bila amal, tapi besok di akhirat akan ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya sekedar lewat saja. Dalam riwayat lain, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan selalu siapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar berkata dalam riwayat yang sama bersambung menanggapi hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, idza amsayta fala tantadhirus sabah, kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa, kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan selama hidupmu untuk persiapan matimu. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, mali walid dunya, untuk apa saya mengejar dunia ini berlebihan. Ma'ana wad dunya, perumpamaan aku dengan dunia, kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha.
Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang kebetulan penat, capek. Lalu kemudian dia pun duduk di sebuah pohon, kemudian dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Ibaratnya ini bahasa saya, kalau kita seperti lagi safar dari Jakarta ke Surabaya naik bus, maka bus-bus itu mampir di rest area, di tempat istirahat. Maka ada orang yang cerdas, dia mampir sebentar lalu kemudian dia naik bus untuk melanjutkan ke tempat tujuannya. Tapi ada orang yang konyol, dia sengaja tinggal di situ, dia tidak ikut dengan busnya, maka terbengkalailah dia gara-gara tidak ikut dengan tunggangannya. Kita sedang menuju ke akhirat. Dan dunia ini kita boleh nikmatin. Seorang muslim dibolehkan makan yang enak. Karena Allah mengatakan halalan thayyibah. Halal boleh dan thayyib berkualitas. Bahkan kita dianjurkan menggabungkan antara keduanya. Kalau kita punya kemampuan, kita boleh makan yang halal dan kita boleh juga mencari yang thayyib. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, andai saja ada makanan halal tapi tidak thayyib, seperti ayam halal, tapi dia sudah tidak thayyib karena rusak atau bangkai, tidak boleh dimakan. Seorang muslim disuruh cari kalau buah murni semua, tidak ada sedikit pun warnanya yang berubah. Itu namanya halal.